وقل رب زدني علما. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Baik. Ayat ini, dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwa merupakan fitrah manusia sejak zaman dahulu. Ketika mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan syariat, maka mereka mengembalikannya atau bertanyanya adalah kepada para nabi. Ini udah jadi apa? Jadi fitrah manusia di zaman dulu. Makanya ketika Bani Israel menjumpai masalah ada pembunuhan yang tidak jelas siapa pembunuhnya, bagaimana penyelesaiannya, mereka datang kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dari faedah ini kita mengambil faedah lagi bahwa wajib bagi setiap muslim ketika dia menjumpai atau mengalami masalah yang muskil. Apa muskil itu? Yang tidak jelas bagi dia dari masalah-masalah agama, maka wajib bagi dia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir dalam ayat ini maksudnya bukan orang yang hari-hari zikir, bukan. Yang dimaksud dengan ahlu dzikir dalam ayat ini adalah ahli ilmu. Adalah ahli ilmu. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Kenapa sih demikian? Karena syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah obat untuk segala macam penyakit dan solusi untuk setiap problem. Nah, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah obat segala macam penyakit dan solusi setiap problem. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam sesuatu apa saja, memperselisihkan apa saja, kembalikanlah kepada Allah Rasul. Bagaimana mengembalikan kepada Allah Rasul? Mengembalikan kepada Allah Rasul itu artinya adalah mengembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul ketika beliau masih hidup, kembalikan kepada Rasul, atau kepada sunnahnya setelah beliau tidak ada. Nah, itu artinya mengembalikan masalah kepada Allah Rasul. Nah, ada masalah perselisihan paham, perselisihan pendapat, kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sih dalilnya dalam Al-Quran? Bagaimana sih dalilnya dalam As-Sunnah? Dikembalikan ke situ. Nah, jangan kembalikan kepada akal. Kenapa? Kalau dikembalikan kepada akal setiap orang berbeda. Ya. Akal setiap orang berbeda.
Maka kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Masalah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita juga nggak paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak dari kita tidak paham dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Terus gimana? Apalagi kalau melihat banyak orang-orang berdalil dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pendalilan yang salah. Bahkan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Menghasilkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Ini gimana nih? Nah, itu tadi. Al-Quran dan Sunnah tadi disebutkan sebagai apa? Obat untuk setiap penyakit. Nah, obat untuk setiap penyakit, solusi untuk setiap problem. Al-Quran dan Sunnah adalah obat. Nah, obat ini juga punya dokter. Ya, ada apanya? Ada dokternya. Ada dokter yang ahli yang bisa memberikan kita atau menunjukkan kita obatnya dalam Al-Quran yang mana nih untuk penyakit ini. Nah, dalam al-hadis apa obatnya untuk penyakit yang seperti ini? Problem seperti ini, solusinya dalam Al-Quran seperti apa? Solusinya dalam Sunnah seperti apa? Itu ada apanya? Ada pakarnya, ada dokternya. Siapa dokternya? Adalah ahli ilmu. Adalah ahli ilmu. Jadi memang kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita perlu bimbingan siapa? Ahli ilmu untuk menunjukkan ini loh kalau dalam Al-Quran seperti ini nih solusinya, ini loh kalau dalam Al-Hadis seperti ini loh solusinya, obatnya, demikian. Sehingga kita tidak memahaminya sendiri, ngotak-ngatik sendiri, tidak. Kalau kita menjumpai orang-orang dengan pemahaman yang nyeleneh atau bahkan cenderung berbahaya, padahal mereka yang ngaji Quran dan Sunnah, ngaji Quran dan Hadis, maka masalah yang kemungkinan besar terjadi itu apa? Apa masalahnya pada Al-Quran dan Sunnahnya? Bukan. Masalahnya adalah cara mereka memahaminya. Mereka memahaminya dengan cara yang tidak diajarkan oleh ulama-ulama dahulu. Mereka pahami sendiri, di otak-atik sendiri, digabung-gabungkan sendiri. Nah, akhirnya timbul pemahaman yang nyeleneh. Baik, kita kembali kepada firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah memerintahkan ketika kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adanya Allah perintah itu karena apa? Karena memang solusinya adanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Obatnya ada dalam Quran dan Sunnah. Seandainya dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada solusinya, nggak ada obatnya, Allah tidak akan memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka saudara sekalian, kita jumpai banyak problem, banyak kerusakan yang merugikan umat. Penyebabnya apa itu?
penyebabnya adalah jauhnya mereka atau meninggalkannya mereka pada Al-Quran dan sunnah.